Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua peserta didik, ya, Bapak jelaskan untuk persiapan presentasi logo perusahaan ya, terkait penilaian isi dan ketentuan presentasi. Ya, ini adalah list yang harus ada di dalam presentasi kelompok kalian. Ya, pertama ada cover, presentasi kelompok, pengertian logo secara umum. Ketiga ada pengertian jenis logo yang kalian dapat, ya. Keempat, hasil logo individu masing-masing yang sudah kalian buat digital dan juga sketsanya bisa dilampirkan di foto dalam satu halaman setiap anggota kelompok. Lalu kelima ada hasil vote ya. Hasil vote contoh misalnya si A dapat vote-nya 1, si B dapat vote 5 ya, berarti yang mendapatkan vote penuh ya, dia atau yang terbanyak di kelompoknya dia yang terpilih ya di satu halaman penuh. Lalu di keenam ada logo utama, ya, jadi logo utama, logo yang terpilih ya, yang sudah digital, kalian jadikan satu halaman ya. Lalu di slide ketujuh ada penjelasan logo terpilih ya. Oh ya, untuk di slide hasil logo individu itu tergantung di kelompok kalian. Misalnya kelompok kalian ada 4 orang berarti ada 4 halaman ya. Kalau ada 8 orang berarti ada 8 halaman. Lalu di slide ke-8 ada visi misi perusahaan ya, ini kalian pikirkan saja ya, kalian cari di Google. Kalau perusahaan teknologi kira-kira seperti apa visi misinya. Ya, kalau fashion seperti apa atau restoran juga seperti apa ya, kalian cocoki saja. Oke, selanjutnya ada corporate identity ya atau identitas perusahaan ya, yang harus kalian buat adalah desain ID card, desain kop surat beserta amplopnya ya, dan juga desain kartu nama perusahaan ya. Ya. Lalu yang ke-10 ada iklan atau poster promosi terkait dengan bidang usahanya masing-masing ya. Contohnya poster otomotif ya, berarti kalian membuat sebuah poster yang menjual produk kalian gitu ya. Otomotif bisa berupa bengkel ya, atau mobil, motor, sepeda listrik dan semacamnya. Oke ya, ID card ini juga selain ditampilkan di slide, dia juga harus dicetak. Jadi setiap individu anggota memakai ya, menggunakan ID card karena akan dinilai. Lalu kop surat juga sama. Kop surat juga disiapkan untuk di-display di atas meja. Desain kartu nama juga sama, dicetak juga, ditaruh di atas meja ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, dicetak 2 atau 3 kartu nama kecil saja cukup ya. Ukurannya sudah Bapak tuliskan ya untuk ukuran ID card, kop suratnya dan juga kartu nama. Yang terakhir, iklan atau poster itu di print ya, minimal 2, satu kelompok minimal 2 poster promosi ya, dicetak menggunakan kertas A3 dengan kertas art paper ya. Kan bisa ke percetakan terdekat ya. Percetakan itu paling murah selembar itu 5.000 lah paling murah. Ya, jadi kalian cari anggota kelompoknya siapa yang paling murah, atau bisa online juga bisa ya, menggunakan Shopee atau Tokopedia. Tinggal kalian kasih desain yang sudah jadi ya. Ya, saya sarankan untuk kalian menggunakan Canva agar lebih mudah mengerjakannya ya. Oke, ini harus kalian print ya, Bapak sampaikan lagi. Logo utama yang harus ditempel di dinding ya, di kain hitam nanti ada logo utama satu halaman penuh ya. Di print di kertas ukuran A3. Jenis kertas ada art paper ya, jadi semuanya art paper ya. Penjelasan logo terpilih ya, ini penjelasan kenapa menggunakan huruf serif, sans serif nanti Bapak sertakan di slide berikutnya ya penjelasannya. Lalu visi misi ya, ini juga ditempel juga. Lalu corporate identity, ada identitas perusahaan ya, ID card ukurannya 8,5 kali 5,5 cm ya. Ini sesuai dengan anggota kelompoknya, nanti dipakai semua ya anggota kelompoknya. Lalu desain kartu nama ya, 3 buah juga cukup, ditaruh di meja, di display di meja ya. Lalu kop surat ya ukuran A4 AVS ya. Ini kalian taruh di meja saja, satu saja cukup ya, satu lembar cukup untuk amplopnya dan juga untuk kop suratnya ya.
Lalu untuk iklan, poster, flyer, art paper juga minimal satu kelompok itu 2 lembar maaf, 2 poster yang berbeda ya, bukan posternya sama, desainnya berbeda. Jadi kalian bagi-bagi tugas saja ya menggunakan Canva ya, siapa yang mengerjakan slide demi slide, siapa yang mengerjakan poster dan lain-lain siapa ya. Jadi kalian bagi tugas. Jadi kalau jika tidak ada yang tidak membuat, kalian bisa laporkan ke saya. Nanti akan saya proses untuk nilainya gitu ya. Oke, untuk produk. Nah, ini display untuk produk. Contoh, khusus untuk otomotif, teknologi dan restoran yang seperti ini kalian tambah satu lagi lembar ya. Kalian boleh ambil gambar produk yang sudah ada ya, kalian tinggal tempelkan logo kalian di sana juga boleh ya. Nah, kalau kelompok minuman, skincare atau fashion bisa menggunakan market produk yang ditutup dengan logo kelompok kalian. Contoh, minuman. Kalian ambil sebuah botol minuman, ya kalian copot untuk logonya atau kalian tutupi dengan stiker. Stiker itu ya kalian cetak lagi di percetakan ya, itu murah juga kok. Untuk cetak stiker itu satu lembar A3 itu ya 4.000 ya, 5.000 sampai 4.000 gitu ya. Itu udah dapat banyak logonya ya. Kalian bisa tutupi logonya misalnya minuman Pocari Sweat gitu ya, kalian tutupi dengan logo kalian ya, sementara seperti itu juga boleh. Atau skincare, misalnya kalian punya botol-botol bekas skincare ya, botol sabun muka atau yang lain-lain gitu ya, bisa kalian tutupi dengan stiker logo kalian ya, sementara seperti itu tidak masalah. Oke, jadi ini saja yang harus kalian pajang. Oke, lalu untuk bagaimana bentuk slide-nya, materinya apa saja ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut ya. Di sini ada contoh presentasi kelompok ya. Judul presentasi kelompok, kelasnya ditulis ya. Lalu disusun. Kalian tulis juga grupnya dan kelompok 1, 2 ya, seperti itu ya. Disusun oleh kelompok 1 contoh. Dari grup A gitu ya. Ya, namanya misalnya Ahmad Saroni, Ridwan Kamil, Basuki, Nindya, Saras gitu ya. Nah, untuk gambarnya, kan disesuaikan dengan gambar perusahaan kalian masing-masing yang berkaitan dengan perusahaan kalian. Ada logonya di pojok ya, disediakan logo yang terpilih gitu ya. Logo yang sudah kalian voting. Lanjut lagi. Di slide kedua ya, di sini pengertian logo secara umum ini harus kalian tulis ya. Jadi kalian tinggal ketik saja, disamakan ya. Yang jelas di ujung ada logo hasil kelompok kalian ya. Slide ketiga, pengertian, nah ini adalah jenis logo yang kalian dapati. Contoh, kalau kalian dapat letter, ya berarti kalian tulis pengertian letternya, letter formnya. Kalau kalian dapat emblem, ya pengertian emblem logo. Misalnya dapat combination, pengertian combination mark logo, dan seterusnya. Dapat wordmark, ya kamu tulis pengertian dari wordmarknya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jika tidak pertanyaan, kita lanjut lagi. Ya. Oke, di slide 4 ini ya, jumlah slide 4 ini disesuaikan dengan anggota kelompoknya. Misalnya ada anggota kelompok kelima, ya kamu tulis ya. Contoh, logo pertama ada anggotanya siapa, ditulis namanya, hasilnya ya. Di sebelah kanan sini ada hasil sketsanya yang kalian tulis gambar menggunakan pensil, lalu ada gambar digitalnya, hasil logo akhirnya yang sudah jadi ya. Jadi satu anggota satu halaman. Jadi mengikuti saja. Misalnya slide 4 si A, Satima, dan seterusnya. Jadi kalian tinggal tambahkan saja jumlah slide-nya sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Oke. Lalu ditampilkan juga hasil vote kelompoknya. Misalnya siapa dapat berapa vote gitu ya. Di sini misalnya si Basuki dapat 5 vote ya, berarti logonya si Basuki yang terpilih gitu ya. Oke, ini logonya Basuki yang terpilih, lalu dijelaskan, langsung saja dijelaskan di bawahnya. Huruf serif kenapa? Karena menunjukkan kesan yang modern dan simpel gitu. Contoh ya, penggunaan bentuk yang mempresentasikan bentuk sebuah satelit misalnya. Contoh apa? Walaupun bentuknya abstrak, kamu jelaskan juga kira-kira itu abstraknya lebih cenderung ngikuti bentuk apa sih gitu ya. Kalau pictorial ya jelas, misalnya ambil hewan, burung atau bunga gitu ya, jelasin apa kenapa bentuk itu yang dipilih gitu ya. Warna, nah warna juga harus
kalian bisa cari filosofi warna ya, misalnya warna merah itu artinya apa, kuning itu apa ya, jadi tidak boleh asal-asal atau kalian tulisnya karena bagus ya nggak boleh ya. Harus ada alasannya, cari aja alasannya ya. Cari di Google banyak sekali ya filosofi warna bisa kalian baca di sana. Lanjut lagi. Oke, di sini visi misi. Nah, visi misinya kalian googling saja ya. Kalau perusahaan teknologi kalian cari perusahaan teknologi, contoh dari perusahaan teknologi. Kalau fashion ya kamu cari dari perusahaan fashion yang sudah ternama gitu ya. Boleh aja, silakan. Atau kalian modifikasi lagi boleh. Yang penting ada logonya dan juga ada visi dan misinya. Jadi nggak perlu panjang-panjang visi misinya ya. Biar kalian mudah juga untuk menghafalnya ya. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah identitas perusahaan ya. Contoh, kalian gunakan Canva lagi untuk mendesain sebuah ID card. Ini banyak sekali ya. Tinggal kalian download, pasang foto kalian ya, foto anggota masing-masing, dicetak juga. Jadi ya langsung saja di satu file itu kamu cetak di percetakan gitu ya. Patungan gitu kan lebih enak. Kartu nama ukurannya sudah dilihat di lembar sebelumnya ya. Lalu untuk kop surat ya, kop surat kalian desain nih dari ujung kertas ke ujung bawah itu ada nama perusahaannya, ada gambarnya, ada logonya gitu ya. Ya kalian bisa cari lagi di Google contohnya dan juga bentuk amplopnya ya, bentuk amplopnya ya, amplopnya nggak usah dibuat amplop banget ya, terpenting adalah ukuran amplop aja, nanti yang penting kertasnya bisa masuk ke dalam amplop gitu ya. Amplopnya mau ditekuk-tekuk dilem juga boleh ya, itu lebih bagus ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini slide ke-14 ya atau slide berikutnya gitu ya. Desain iklan promosi poster. Nah, di sini ada Bapak sudah berikan contoh promosi usaha restoran ya. Kalian berarti bisa berikan promosi menu-menu menu-menu restoran kalian, yang terpenting adalah logonya kalian ganti dengan logo perusahaan kalian gitu ya. Ya, di sini untuk ininya seperti itu ya. Menggunakan Canva juga bisa kok. Lanjut lagi, misalnya perusahaan teknologi ya, kalian ambil handphone ya silahkan, atau kalian ambil aplikasi belanja yang terpenting masih berkaitan dengan teknologi, silakan ya. Kalian bisa contek-contek ya, atau lirik-lirik poster-poster yang ada di internet ya, boleh kalian buat mirip, yang penting logonya sudah ada logo kalian dan kata-katanya boleh kalian ganti atau kalian rubah. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Contohnya ini adalah contoh promosi usaha skincare ya, misalnya usaha skincare untuk mempercantik wajah gitu ya. Ya kalian sesuaikan aja lah, mau pakai foto temanmu atau hanya botol produknya saja boleh. Yang terpenting ada kata-kata yang menarik gitu ya. Contoh kulit cerah benderang gitu. Dapatkan dengan harga termurah gitu, harga the best gitu ya. Terserah kalian tulis apa saja. Kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di Google gitu ya. Ini contoh untuk brand fashion ya. Ya misalnya new item, produk baru ya. Apa sepatu atau baju atau celana atau topi ya, atau tas yang terkait dengan fashion itu banyak sekali. Ya ini di print salah satunya ya, ada 2 di print untuk ditempel di dinding. Oke, ini untuk contoh brand minuman. Bagi kalian mendapatkan brand minuman ya, berarti kalian foto minumannya gitu ya, atau ambil dari Google gitu ya. Kopi atau teh atau apa ya. Oke, dan yang terakhir, slide penutup ya, kalian masukkan logo kalian dan ucapkan terima kasih. Boleh juga dikasih pantun di bawah juga boleh ya, biar lebih menarik gitu ya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung di grup di grup belajar. Usahakan di grup belajar agar nanti yang punya pertanyaan sama sudah terwakili oleh pertanyaan kalian gitu ya. Jangan japri langsung, kalau japri ya kadang saya sibuk ya. Kadang juga sudah tenggelam dengan pesan-pesan dari WhatsApp yang lain, atau saya sudah buka tapi saya lupa untuk balas gitu ya. Kalau di grup pasti dibalas ya. Jadi usahakan kalian bertanya di grup ya. Lalu kalau bertanya biasakan kalian tulis gitu ya, kelompok berapa, nama perusahaannya apa,
dan juga nama jenis logonya apa. Jadi biar mudah untuk saya jawab, tidak perlu saya bertanya kembali gitu ya. Oke, sampai jumpa di hari presentasi kalian. Usahakan semaksimal mungkin ya. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan di grup ya. Semoga lancar, semoga berhasil. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.